قتلت رسول الله في كل موطن واعبروا اليوم من يبايع على الموت. أنا يا ابن أخي وأنا ابن أخي. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Ikrimah bin Abu Jahal. Dialah Ikrimah, anak dari musuh utama Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Ikrimah bin Abu Jahal bin Amr bin Hisham, seorang tokoh terkemuka Quraisy zaman itu. Sebagai anak dari saudagar kaya, Ikrimah tidak kekurangan suatu apapun. Ia cerdas, berpengetahuan luas, dan senang bergaul, termasuk dengan Rasulullah SAW. Tetapi sejak Rasulullah berdakwah secara terbuka, ia mulai ikut ayahnya memusuhi Rasulullah. Pada saat itu, usia Ikrimah 30 tahun. Sebagai seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya, dan berasal dari keturunan ningrat, tentu mendapatkan tempat yang terhormat di kalangan kaum Quraisy. Jika bukan karena ayahnya yang sangat keras menentang Islam, sepertinya ia telah masuk Islam lebih awal, sebagaimana putra-putra Mekkah yang berpandangan luas dan maju, seperti sahabat karibnya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia sangat menghormati ayahnya. Untuk itu, apa yang diperintahkan sang ayah tanpa pikir panjang langsung dilaksanakannya. Begitu juga ketika Abu Jahal memusuhi Rasulullah, Ikrimah juga ikut memusuhinya. Bahkan, ia lebih kejam dan bengis saat menyiksa kaum muslimin. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ia menjadi panglima perang kedua setelah Khalid bin Walid. Atas kebencian yang memuncak, ia membantai kaum muslimin dan mampu mengalahkan pasukan muslim. Terbunuhnya Hamzah, paman Nabi, membuat Ikrimah senang. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya sia-sia, bahkan merugikan hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fathu Makkah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah bersyahadat dan menerima Islam tanpa adanya paksaan. Setelah ia meminta perlindungan atas suaminya Ikrimah, Rasulullah memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Makkah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Makkah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Walaupun Rasulullah sudah memberikan peringatan, masih ada orang yang mengejek dan mengungkit keburukan ayah Ikrimah. Karena ejekan tersebut tidak membuat ia marah, justru dia menangis histeris. Begitu lembut hati Ikrimah,
Diriwayatkan, kedua mata Ikrimah terlihat kehitaman karena setiap malam ia meratapi ayahnya. "Bagaimana nasib ayahku di alam barzah?" sambil sesenggukan. Karena itulah ia bulatkan tekadnya untuk menebus segala dosa-dosanya. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan pengorbanan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar. "Ikrimah, kamu jangan bodoh, kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun, Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak." Kemudian dia berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku?" Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjajar 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harits bin Hisham, Ayyas bin Abi Robi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Haris meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. "Berikan dulu kepada Ikrimah," kata Haris. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyas menengok kepadanya. "Berikan dulu kepada Ayyas," ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyas, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Haris dan Ikrimah, namun keduanya pun telah meninggal pula. Begitu indahnya kematian 3 mujahid tersebut. Di akhir hayatnya, mereka masih saling peduli satu sama lain. Persahabatan yang luar biasa dan keyakinan akan janji Allah dipenuhinya tanpa ragu, sehingga kemenangan mampu digapainya. Semoga Allah senantiasa merahmati mereka yang gugur. Demikianlah kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Kisahnya yang penuh dengan pilu dan air mata, membawanya pada kemuliaan tertinggi, yaitu sebagai syuhada. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa dalam kisah sahabat Nabi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.